kriteria pemilihan judul dan berbagai jenis penelitian. Yang pertama itu pengertian judul penelitian. Pencerminan dari keseluruhan isi karya ilmiah yang bersifat menjelaskan diri, menarik sehingga orang langsung menduga materi dan masalah dan materi apa yang diteliti, penjabaran dari topik yang lebih spesifik dan sering menyiratkan variabel yang akan dibahas. Adapun kriteria pemilihan judul menurut Dr. Smadarli, yang pertama yaitu judul sebaiknya menarik minat peneliti. Judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan peneliti, yang mana mampu di sini dimaksud dapat melakukan penelitian dan cakup waktu yang tersedia untuk melakukan penelitian dengan didukung oleh dana yang lebih yang telah diperhitungkan untuk biaya penyelesaian penelitian dengan judul yang dipilih. Selanjutnya, judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia dan hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul lain. Jika terdapat dua judul yang sama, orang sering mengatakan salah satunya adalah tiruan atau plagiat. Adapun karakteristik judul yang baik, yang pertama yaitu judul skripsi harus bisa menggambarkan prediksi isi penelitian. Yang kedua, judul skripsi harus mencerminkan nada tulisan atau arah penelitian. Yang ketiga, judul skripsi harus singkat, jelas, dan menarik. Yang keempat, judul skripsi harus memuat kata kunci penting yang membuatnya lebih mudah ditemukan bagi siapapun yang melakukan pencarian melalui kata kunci. Adapun cara menyaring permasalahan yaitu minat secara pribadi, kemampuan secara pribadi, landasan teoritis dan konseptual, data diakses, etika penelitian. Adapun variabel penelitian merupakan hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel suatu yang dapat dinilai oleh angka atau kuantitatif atau nilai mutu atau kualitatif. Adapun syarat judul penelitian menurut Dr. Julian Shahnur, yang pertama, menunjukkan sifat atau jenis penelitian. Yang kedua, menunjukkan variabel utama yang merupakan objek penelitian. Yang ketiga, menunjukkan variabel yang menjadi faktor pengaruh variabel utama. Yang keempat, menunjukkan pada subjek penelitian atau unit analisisnya. Yang terakhir yaitu menunjukkan lokasi penelitian dengan menunjukkan tahun penelitian yang dilaksanakan. Adapun kesimpulan syarat judul, yang pertama, judul dalam kalimat pernyataan bukan pertanyaan. Yang kedua, cukup jelas dan singkat. Yang ketiga, berisi variabel yang akan diteliti. Yang keempat, judul menggambarkan keseluruhan isi dan kegiatan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya itu masalah penelitian. Adapun pengertian masalah merupakan pertanyaannya, sedangkan jawaban dari masalah akan dicari pada proses penelitian. Meneliti merupakan usaha untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi. Masalah penelitian bisa didefinisikan sebagai pernyataan yang mempersalahkan suatu variabel atau hubungan antara variabel pada suatu fenomena. Sedangkan variabel didefinisikan sebagai pembeda antara sesuatu dengan yang lain. Adapun menurut John Dewey Kerlinger, permasalahan adalah kesulitan yang dirasakan oleh orang awam maupun para peneliti. Permasalahan dapat juga diartikan sebagai suatu yang menghalang tercapainya tujuan. Secara umum, permasalahan adalah kesenjangan antara harapan, ide dengan kenyataan atau realitas dan solen. Adapun kriteria masalah yang baik, yaitu kriteria permasalahan yang dimulai dari adanya kesenjangan ini biasanya berbentuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif.
memiliki nilai penelitian, aktual, urgen, memiliki visibilitas sesuai dengan kualitas penelitian. Adapun rumusan masalah yang A bersifat orisinil, B dapat berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan terhadap masyarakat, yang C dapat diperoleh dengan cara-cara ilmiah, D jelas dan padat, E dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, dan E dan F bersifat etis. Adapun sumber ide masalah, yang pertama itu bacaan, seminar, diskusi dan pertemuan ilmiah. Pernyataan dari orang yang memiliki otoritas, pengamatan sekilas, pengamatan pribadi, perasaan dan ilham. Fenomena pendidikan di ruang-ruang kuliah, di sekolah, dan di masyarakat. Contohnya, dalam keadaan bagaimanakah sesuatu metode pengajaran itu efektif, bagaimana pendapat guru mengenai metode suatu pelajaran, dan bagaimana cara belajar siswa aktif di sekolah. Perubahan teknologi dan pengembangan kurikulum. Adapun pengalaman akademis itu sendiri berupa pengalaman yang seharusnya bisa menstimulir sikap bertanya terhadap berbagai praktek pendidikan yang berlaku di luar masyarakat. Adapun untuk menentukan masalah, yang pertama itu studi pendahuluan, yang mana perumusan masalah merupakan suatu tahap di antara sejumlah tahap yang peneliti memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Perumusan masalah peneliti dapat dibedakan dalam dua sifat, yang mana perumusan masalah deskriptif apabila tidak menghubungkan antara fenomena. Yang kedua, perumusan masalah eksplanatoris, yang mana apabila rumusannya menunjukkan adanya hubungan. Adapun cara perumusan masalah yaitu menguraikan masalah utama sesuai dengan latar belakang penelitian dan judul penelitian. Yang kedua, menyusun masalah yang akan diteliti yang dijadikan fokus. Yang ketiga, setiap pokok penelitian erat hubungannya dengan variabel yang diteliti. Yang keempat, pokok-pokok yang akan diteliti diungkapkan berbentuk kalimat tanya. Yang kelima, setiap pokok penelitian merupakan definisi operasional variabel dan lainnya. Adapun tujuan untuk mendalami permasalahan sehingga calon peneliti benar-benar dapat mempersiapkan perencanaan yang selanjutnya. Yang pertama, agar peneliti tidak mengulang hasil penelitian orang lain. Yang kedua, mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti. Yang ketiga, mengetahui di mana atau kepada siapa data atau informasi akan dapat diperoleh. Yang keempat, memahami bagaimana teknik atau cara memperoleh data atau informasi. Yang kelima, dapat menentukan metode yang tepat untuk menganalisis data atau informasi tersebut. Yang terakhir yaitu memahami bagaimana harus mengambil kesimpulan dan cara memanfaatkan hasilnya. Adapun hipotesis dengan dugaan sementara tentang suatu hal yang bersifat sementara dan belum dibuktikan kebenarannya secara empiris dan ilmiah. Dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian. Yang pertama yaitu filosofis, yang mana fungsi bagi tenaga pendidik untuk menentukan gaya mengajar yang berdasarkan hakikat manusia. Adapun pada yuridis, fungsinya bagi tenaga pendidik adalah sebagai aturan yang mendasari dan melandasi penyelenggaraan pendidikan. Adapun terdapat pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang tentang pokok pendidikan dan kebudayaan terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005. Aspek teoritis atau yuridis yaitu bagian yang mengungkapkan sebuah metode yang dapat menyelesaikan permasalahan atau yang kita sebut sebagai gap atau ketidaksesuaian antara normatif dan empiris. Adapun empiris
Dari landasan psikologis, fungsinya untuk menentukan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran berdasarkan studi ilmiah tentang kehidupan manusia, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan spek pribadi manusia. Pada landasan sosiologis, fungsinya sebagai agent of change yang sesuai yang memberikan nilai-nilai peningkatan kualitas kehidupan sosial dan masyarakat. Aspek empiris adalah kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan dan menjadi sebuah pertanyaan karena berbeda dengan kondisi idealnya. Pada historis, fungsinya untuk menentukan tujuan pendidikan, kurikulum atau isi pendidikan, metode pendidikan, dan pengolahannya serta kesempatan pendidikan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah mengidentifikasi masalah pendidikan. Adapun pengertian identifikasi adalah masalah bagian penting dalam sebuah penelitian. Sebelum kita meneliti sesuatu, identifikasi topik atau masalah harus jelas terlebih dahulu. Tanpa identifikasi yang kuat dan matang, penelitian akan mudah dipatahkan. Adapun pengertian identifikasi masalah menurut para ahli, yang pertama itu menurut Surya Sumatri, yang mana identifikasi masalah adalah tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana objek dalam suatu jalinan tertentu bisa kita kenal sebagai suatu masalah. Adapun menurut Amin Silahi, identifikasi masalah adalah suatu usaha untuk mendaftar sebanyak-banyaknya pertanyaan terhadap suatu masalah yang sekiranya bisa ditemukan jawabannya. Adapun langkah-langkah untuk mengidentifikasi masalah. Yang pertama, identifikasi masalah secara umum. Misalnya, kita bisa mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban dari pertanyaan semacam seperti apakah berita negatif lebih menarik minat orang dibandingkan berita yang positif. Yang kedua, memahami sifat masalah. Yang ketiga, kumpulkan literatur yang tersedia, yang mana membantu untuk mempersempit masalah, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, dan memberikan ide-ide baru di bidang terkait, dan menentukan desain penelitian. Adapun langkah-langkah yang keempat, yaitu mengembangkan ide-ide melalui diskusi. Yang kelima, menyusun ulang masalah penelitian. Selanjutnya itu sumber untuk mendapatkan bahan identifikasi masalah. Yang pertama, perbanyak membaca literatur. Yang kedua, ikuti seminar atau diskusi untuk memperkaya wawasan. Yang ketiga, gunakan wawancara atau kuesioner untuk mendapatkan suatu data. Adapun cara untuk mengidentifikasi masalah, yang pertama itu menemukan dan masalah yang ada atau problem. Yang kedua, mengidentifikasi sumber permasalahan atau root cause. Yang ketiga, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan atau problem statement. Adapun bagian-bagian identifikasi masalah, ada dua, yaitu satu, identifikasi dengan jelas akar penyebab masalah. Yang kedua, mengembangkan pertanyaan masalah secara rinci yang mencakup efek masalah suatu permasalahan. Selanjutnya itu batasan masalah penelitian pendidikan. Adapun pengertian batasan masalah adalah suatu batasan terhadap sebuah ruangan lingkup dari suatu permasalahan pembahasan yang akan kita lakukan, yang mana tidak jauh dan melebar dengan tujuan pembahasan yang kita bahas, fokus pada suatu penelitian saja. Adapun fungsi batasan masalah untuk membentuk mengidentifikasi masalah yang akan dibahas, untuk memfokuskan pada suatu masalah, membatasi jangkauan proses yang akan dibahas, mencari sebuah permasalahan yang terselesaikan, dan gambaran apa saja yang akan dibahas pada penelitian, percobaan, atau pemecahan masalah ini. Adapun tahapan membatasi masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan klasifikasi masalah yang akan dikaji. Yang kedua, menegaskan permasalahan dengan cara membuat definisi operasional permasalahan. Yang ketiga,
Dukung permasalahan dengan data sesuai lapang secara rinci, dan deskripsikan menggunakan kalimat efektif dan menarik untuk dipahami. Adapun contoh batasan masalah yaitu yang pertama itu contoh laporan PKL dengan judul jaringan wireless, yang mana mengetahui apakah itu jaringan nirkabel, mengapa disebut dengan jaringan nirkabel, dan mengapa dibuat jaringan nirkabel. Selanjutnya itu apa perbedaan dari jaringan wireless dan dengan jaringan kabel, dan memberikan pemahaman mengenai jaringan wireless dan memberikan beberapa contoh, memberikan dampak baik dan buruk yang dapat jika menggunakan jaringan nirkabel, cara menggunakan jaringan wireless, dan memberikan contoh dengan desain jaringan wireless. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam membuat batasan masalah. Yang pertama, batasan masalah sesuai dengan kemampuan peneliti. Yang kedua, sesuai batasan masalah dengan data dan fakta yang diperoleh di lapangan. Yang ketiga, teliti dulu semua batasan masalah yang akan ditentukan. Yang keempat, batasan masalah yang ditetapkan memiliki daya tarik tersendiri bagi peneliti. Selanjutnya itu rumusan masalah peneliti dari berbagai jenis penelitian. Yang pertama itu masalah deskriptif, yang mana permasalahan deskriptif ini merupakan permasalahan dengan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel. Contohnya, seberapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata per hari murid-murid di sekolah di Indonesia. Yang kedua, seberapa besar efektivitas model pembelajaran Jigsaw terhadap prestasi belajar siswa. Adapun masalah asosiatif, yang mana masalah deskriptif yaitu suatu permasalahan yang berkenaan dengan variabel mandiri, yang artinya tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan dengan variabel lainnya. Contohnya, masalah komparatif adalah suatu permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan suatu variabel pada suatu sampel atau lebih. Contohnya, adakah perbedaan prestasi belajar antara anak petani dengan anak pegawai negeri. Adapun pada masalah komparatif, permasalahan ini merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih. Contohnya, perbedaan prestasi belajar antara murid dari sekolah A dan sekolah B, yang mana variabel peneliti adalah prestasi belajar pada dua sampel sekolah dan antara dua sampel sekolah A dan sekolah B. Selanjutnya yaitu tujuan dan jenis penelitian. Tujuan umum untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah yang sedang diteliti. Tujuan yang hendaknya dicapai dalam penelitian yaitu yang pertama, mendapatkan informasi baru, yang mana informasi baru didapatkan oleh peneliti ketika sedang mengumpulkan data atau fakta-fakta guna menyimpulkan sesuatu pada penelitiannya. Yang kedua, mengembangkan dan menjelaskan. Tujuannya untuk menjelaskan dan mengembangkan teori-teori yang ditemukan berdasarkan teori atau literatur yang sesuai. Yang ketiga, memprediksi dan menyimpulkan, di mana tujuannya untuk memprediksi sesuatu, lalu menyimpulkannya menjadi hasil dan penelitian yang harus relevan dengan analisisnya. Yang keempat itu mengimplementasikan. Suatu komunitas atau lingkungan masyarakat yang mengalami suatu permasalahan yang diangkat dari penelitian yang dilakukan. Adapun jenis-jenis yang satu berdasarkan tujuan, yaitu penelitian eksploratoris, yang mana penelitian eksploratoris adalah penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang tidak familiar dengan masalah yang diteliti. Yang kedua itu penelitian deskriptif. Ini bertujuan untuk memberikan penjelasan atau mendeskripsikan dengan beberapa indikator mengenai suatu permasalahan sosial. Yang ketiga itu penelitian eksplanatoris.
Ini merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan jawaban atas suatu permasalahan sosial dengan mengkaji hipotesis. Adapun jenis yang kedua itu penelitian berdasarkan kegunaannya. Yang pertama yaitu penelitian murni. Penelitian murni ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah ide, konsep atau teori. Yang kedua itu penelitian terapan. Penelitian terapan ini bertujuan untuk memecahkan atau menyelesaikan solusi dari suatu permasalahan. Yang ketiga itu penelitian aksi, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara melakukan tindakan. Yang keempat yaitu penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan ini bertujuan untuk suatu kebijakan didasarkan pada data dan fakta yang ada di lapangan. Adapun jenis penelitian kuantitatif ini merupakan investigasi sistematik mengenai sebuah fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur menggunakan teknik statistika, matematika, atau komputasi. Jenis penelitian campuran melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta pencampuran kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian yang lebih kompleks dari sekadar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data-data tersebut. Adapun pada jenis penelitian kualitatif berbeda dengan jenis penelitian kuantitatif karena pada jenis penelitian ini diperlukan ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang diteliti. Untuk itu, hasil dari riset kualitatif ini memerlukan kedalaman analisis dari penelitian. Adapun jenis penelitian deskriptif, yang mana penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode atau menggambarkannya suatu hasil penelitian. Poin selanjutnya itu kegunaan atau manfaat penelitian pendidikan. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu manfaat penelitian pendidikan. Jadi, manfaat penelitian pendidikan ini sebagai bahan yang diagnosis untuk mencari penyebab permasalahan yang dihadapi oleh instansi pendidikan tertentu dan sebagai sarana atau menyusun berbagai strategi yang efektif sebagai upaya untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik, dan juga sebagai konsep gambaran keadaan pendidik dan kemampuan sumber daya manusia dalam pendidikan, dan sebagai masukan kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan dan memperhatikan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, seperti dalam hal ini pembiayaan, peralatan, pembekalan, serta tenaga kerja yang baik. Adapun jenis-jenis penelitian pendidikan ada 4. Yang pertama itu penelitian deskriptif, penelitian eksperimen, penelitian tindakan kelas, dan penelitian R dan F. Adapun tujuan penelitian pendidikan, yang pertama sebagai bahan masukan agar lebih meningkatkan kembali mutu pembelajaran sehingga bisa menghasilkan pembelajaran lebih bagus. Yang kedua, untuk membantu para pengajar dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang ada. Yang ketiga, untuk mengembangkan dan menumbuhkan budaya akademik dalam lingkungan sekolah. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme dalam dunia pendidikan maupun tenaga pendidik itu sendiri. Yang terakhir itu menciptakan kerjasama yang baik antara pendidik maupun tenaga kependidikan. Poin selanjutnya itu tentang spesifikasi produk penelitian R dan D. Nah, produk yang dikembangkan dalam penelitian R dan D ini merupakan media pembelajaran fisika berbasis Android yang menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasan usaha dan energi untuk siswa SMA dan MA, yang mana tujuannya untuk mempermudah siswa SMA atau MA dalam melaksanakan pembelajaran fisika dengan menggunakan Android sebagai media utamanya. Media pembelajaran yang dikembangkan dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pendidik dalam mempersiapkan bahan ajar untuk pembelajaran. Nah, nanti media pembelajaran yang dikembangkan
dalam penelitian ini adalah untuk mempermudah siswa SMA dan tingkat MA dalam mempelajari materi usaha dan energi karena lebih praktis hanya dengan menggunakan Android. Media ini sangat praktis untuk digunakan. Hal ini juga terbukti dari hasil penelitian guru ahli media dalam ahli materi yang menyatakan media ini sangat membantu siswa dalam memahami pembelajaran dan tergolong media yang sangat praktis untuk dioperasikan. Adapun pada spesifikasi produk penelitian R dan D, media yang dikembangkan merupakan media pembelajaran berbasis Android yang dapat diakses oleh siapapun agar materi usaha dan energi sehingga mudah dipelajari. Media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media berbentuk aplikasi yang penggunaannya menggunakan Android. Isi media pembelajaran fisika ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, serta merujuk pada kompetensi IT atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Poin selanjutnya itu asumsi dan keterbatasan peserta contohnya, yang mana asumsi pengembangan. Dalam penelitian ini, media pembelajaran berbasis pendekatan saintifik dikembangkan dengan adanya beberapa asumsi, yaitu menurut Bloom, yaitu yang dikutip dari Muhammad Rahman, bahwa tujuan pembelajaran dapat terlihat dari bentuk perilaku yang ditampilkan siswa dalam 3 domain, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Adapun keterbatasan pengembangan, dalam pengembangan media pembelajaran berbasis pendekatan saintifik, terdapat beberapa keterbatasan. Yang pertama, penelitian dilaksanakan hanya terbatas untuk subtema daur air. Yang kedua, pada penelitian ini, pengembangan media pembelajaran hanya sebatas pada pengembangan multimedia. Yang C, memerlukan waktu yang lebih lama untuk membuat multimedia dalam pembelajaran daripada hanya membuat media gambar. Yang D, keterbatasan waktu yang tersedia menyebabkan pengembangan media pembelajaran tidak dapat dilakukan secara optimal. Dan E, ketersediaan media pembelajaran elektronik seperti komputer dan LCD yang mendukung pemanfaatan multimedia. Adapun asumsi Populer adalah praduga, anggapan sementara yang kebenarannya masih perlu dibuktikan. Dalam penelitian kita diharuskan untuk menyusun asumsi. Contohnya, pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasan usaha dan energi untuk siswa SMA atau MA terdapat beberapa asumsi. Yang pertama, pada proses pembelajaran perlu sebuah komponen pendukung, seperti media pembelajaran, agar pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien. Dan adapun upaya untuk meningkatkan proses pembelajaran dengan penggunaan media secara efektif dan mempertinggi kualitas media sehingga menyebabkan peningkatan kualitas dari hasil belajar. Poin selanjutnya yaitu tentang definisi operasional penelitian R dan D, yang mana definisi operasional adalah batasan pengertian variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, yang mana operasional ialah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan, atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala. Adapun contohnya, pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasan usaha dan energi untuk siswa SMA atau MA, yang mana pengembang perangkat pembelajaran ini adalah sesuatu yang dibuat secara sistematis yang digunakan untuk menghasilkan produk baru atau memodifikasi produk yang sudah ada sehingga dihasilkan produk. Adapun pengembangan media pembelajarannya
adalah sebagai suatu macam cara untuk menyampaikan pesan atau informasi dapat tersampaikan kepada penerima informasi dengan menggunakan berbagai macam alat atau teknologi. Nah, adapun Android sendiri adalah sebagai variabel bebas, yang mana variabel yang mempengaruhi dan pengembangan media pembelajaran sebagai variabel terikat. Artinya, adanya pengembangan media ini, pembelajaran timbul akibat dipengaruhi oleh Android.